Oke, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah kita rencanakan, kita sekarang akan belajar mengenai bahasa Arab level ibtida atau dasar. Nah, untuk kitabnya, kalau kakak-kakak ingin download di Play Store, aku menggunakan buku yang dulu aku gunakan ketika masih sekolah. Kitabnya ya, ini namanya Durus Al-Lughah. Ini, lihat gak kak? Tidak jelas ya. Nah, Durus Al-Lughah di bawah sini. Tidak. Nah, ini Durus Al-Lughah, yang gontor. Ini buku yang dibuat oleh salah satu pendiri Gontor mungkin ya. Nah, menggunakan Durus Al-Lughah ini. Saya dulu menggunakan ini. Nah, sekarang kita buka bab pertama. Kalau kita lihat kitab aslinya menggunakan bahasa Arab, tapi karena ini sudah menjadi aplikasi, berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, pelajaran pertama, Al-Mudzakkar. Al-Mudzakkaru. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan bahasa Arab itu sulit itu karena di dalam bahasa Arab itu ada kata benda yang mudzakkar atau laki-laki dan kata benda yang muannas atau perempuan. Jadi sama dengan bahasa Jerman. Kalau ada yang pernah belajar bahasa Jerman, dalam bahasa Jerman itu ada kata yang feminim, ada kata yang maskulin, sama dengan bahasa Arab. Nah, kalau di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kan nggak ada jenis kelaminnya apa gimana gitu ya. Kalau di sini ada, sama seperti bahasa Jerman. Nah, mudzakkar, kita akan membahas kata-kata yang masuk dalam kata-kata mudzakkar atau laki-laki ya. Aneh juga ya sebenarnya ya, tapi memang begitulah bahasa Arab. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini. Kakak kalau nggak punya ini bisa nulis. Contohnya adalah kitabun. Jadi dalam bahasa Arab kalau tidak ada al itu akhirnya pasti dhammah tanwin. Asal kata itu kalau tanpa huruf al di depan itu pasti dhammah tanwin. Nanti ketika masuk al, dhammah tanwinnya berubah menjadi dhammah aja. Jadi nggak pakai tanwin. Ini al-mudzakkaru. Kalau nggak pakai al namanya mudzakkarun. Sama seperti ini. Kitabun, kalau ada al masuk namanya al-kitabu. Nah, bedanya apa? Pakai al sama enggak? Kalau yang pakai al itu sudah jelas barangnya itu. Contoh seperti dalam bahasa Inggris itu the book, berarti ya buku itu. Tapi kalau book atau a book, sebuah buku, tapi kita nggak tahu yang mana. Nah, jadi ini menunjukkan kemakrufan, diketahui atau tidak. Kitabun, kitab. Terus di sini ini harus dihafal ya kak ya. Kitab, kemudian sun, kertas, kolamu rososin, pensil, maq'adun, bangku, kursiun. Enggak ribet banget ya. Kursiun, kursi. Babun, pintu. Maktabun, meja.
Nah, bisa di screenshot terus dihafalkan. Kalau bisa di pause dulu, terus di screenshot atau ditulis lalu dihafalkan. Aku bacain ya. Al-mudzakkar, laki-laki. Yang pertama kitabun, kitab. Kedua qirtasun, kertas. Lalu olamu, rososin, itu pensil. Kemudian maq'adun, itu bangku. Kursiyun, kursi. Babun, pintu. Maktabun, meja. Nah, jadi di pause dulu, dihafalin dulu. Kalau udah hafal baru lanjut videonya kalau bisa ya. Tapi kalau cuma untuk tahu aja ya apa, kalau aku saranin sih harus download juga ya biar lebih jelas lagi. Nah, pokoknya tulis aja durusul lughoh, durus al-lughoh, durusul lughoh, pokoknya yang gontor itu nama pondok pesantren yang menciptakan metode ini, durusul lughoh gontor. Next, sekarang, nah kalau sudah ditulis, nah sekarang kita, mama sudah hafal ya. Nah sekarang kita menggunakan ini, dijelasin aja, ini dan itu untuk kata-kata yang menunjukkan muzakkar, kata-kata laki-laki ya. Ini bahasa Arabnya hadza, itu zalika, hadza kitabun, zalika kitabun. Ini kitab, itu kitab. Nah, untuk perbandingan, kalau kata-kata yang mu'annas atau yang perempuan itu ada tak marbutohnya, mu'annas. Perempuan. Ada tak marbutoh itu yang tak melingkar itu loh. Contohnya apa? Zakatun. Nah ini namanya tak marbutoh, berarti ini mu'annas, tidak bisa kita menggunakan hadza atau dzalika karena hadza ini, dzalika itu untuk yang muzakkar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian the next, jadi hadza babun, hadza maktabun, it's okay, but hadza zakatun, that is wrong ya. Ada contoh. Nah ini ya kayak. Sekarang kita kasih deh contoh soal percakapannya. Contoh percakapan. Ini nanti mufradat lagi ya kak, ngafalin kosakatanya lagi ya. Ma itu apa, hadza ini, apa ini, ingat-ingat ya. Terus jawabannya hadza kitabun, ini kitab. Kalau kamu mau tanya apa itu, of course dzalika. Terus jawabannya of course using dzalika, dzalika kitabun. Nah itu kenapa dalam surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu, bukan pakai yang tilka. Kalau tilka itu untuk muannas, tapi pakai dzalika karena maksudnya yaitu karena kitab itu muzakkar. Mahadza. Kemudian untuk bertanya apakah ini kitab, apakah itu a atau hal. A,
hadza kitabun. A itu apakah, hadza ini, kitabun kitab. Apakah ini kitab? Jawabannya kalau iya itu na'am. Na'am hadza kitabun. Benar, ini kitab. Jadi enaknya itu nggak usah balik-balik. Tapi kalau jawabannya enggak, gimana? Kalau enggak di sini nggak ada ya yang tidak. Di sini nggak ada. Nggak tahu kenapa nggak ada. Karena saya dulu nggak punya kitabnya juga. Apa yang diajarkan gurunya udah itu yang ditulis. Kalau enggak, la itu tidak, naam itu iya, la bel tetapi, bel hadza umpamanya ini kursi ya, tetapi ini kursi siyun. La tidak, bal tetapi, hadza ini kursiyun. Tidak, tetapi ini adalah kursi. Sama, kalau apakah itu berarti tinggal ganti. Ma itu apa? Itu zalika. Ma zalika itu kitab. Zalika kitabun. Nah, ini kan udah saya tulis. Apakah itu kitab? Apakah itu A? Itu zalika kitab kitabun. Zalika kitabun. Kalau iya, na'am. Itu kitab. Itu zalika kitab kitabun. Zalika kitabun. Kalau enggak, la. Bal enggak, tetapi zalika itu kursiyun, kursi. Nah, jadi kata dalam bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Arab, seperti kitab. Kitab itu berasal dari bahasa Arab dan bisa digunakan oleh orang Indonesia menjadi kitab. Begitu juga dengan kursi, itu berasal dari bahasa Arab. Jadi memang dalam bahasa itu ada saling transfer bahasa gitu. Seperti bahasa Arab kadang beberapa katanya juga mirip dengan bahasa India, sama. Kayak mahabbah itu sama, dunia itu sama.